Sekarang saya akan melanjutkan pada modul 6, yaitu ada tujuan dari lapisan tautan data. Pada poin 1.1 ada lapisan tautan data. Lapisan tautan data model OSI lapisan 2, seperti yang ditunjukkan pada gambar, menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan ke kartu antarmuka jaringan. Lapisan tautan data melakukan hal berikut. Memungkinkan lapisan atas mengakses media, menerima data biasanya paket layer 3, dan merangkumnya ke dalam bingkai layer 2. Mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Menukar bingkai antara titik akhir melalui jaringan. Menerima data yang dienkapsulasi, biasanya paket lapisan 3, dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang tepat. Melakukan deteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Lanjut, sublapisan tautan data. Standar IEEE 802 LAN atau MAN khusus untuk LAN Ethernet. LAN nirkabel, jaringan area pribadi nirkabel, dan jaringan dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sublapisan berikut, yaitu Logical Link Control dan Media Access Control. Lanjut pada menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Sublapisan MAC mengatasi hal ini. Dengan tautan serial, metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antara dua perangkat saja, biasanya dua router. Oleh karena itu, metode ini tidak memerlukan teknik yang digunakan oleh sublapisan. Antarmuka router membungkus paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Dalam setiap pertukaran paket lapisan jaringan mungkin ada banyak lapisan tautan data dan transmisi media. Pada setiap hop sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2 berikut, yaitu menerima bingkai dari media, membuka bungkusan bingkai, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, dan terakhir meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Lanjut pada poin 1.4, ada standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh request for comment. Tidak terjadi protokol lapisan atas serangkaian. Internet Engineering Task Force mengelola protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas. Tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP/IP. Organisasi teknik yang menemukan standar dan protokol terbuka yang berlaku pada lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan tautan data, meliputi berikut ini. Ada Institut Insinyur Listrik dan Elektronik, ada Persatuan Telekomunikasi Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, dan yang terakhir Institut Standar Nasional Amerika. Lanjut pada poin 2.1 ada topologi fisik dan logika. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN.
yaitu ada topologi fisik, mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara saling terhubung. Topologi logis mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari satu simpul ke simpul lainnya. Selanjutnya ada topologi one. Topologi one umumnya saling terhubung menggunakan 3 topologi one fisik umum, yaitu titik ke titik, hubungan dan jari-jari, dan jaring. Lanjut ada topologi one titik ke titik. Topologi titik ke titik fisik menghubungkan 2 node secara langsung, seperti pada gambar. Dalam peraturan ini, 2 node tidak harus berbagi media dengan host lain. Selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point-to-point protokol, buah node harus membuat keputusan apapun tentang apakah frame yang dimaksudkan untuknya atau node lain. Oleh karena itu, protokol tautan data logis bisa sangat sederhana, karena semua frame pada media hanya dapat berjalan ke atau dari 2 node. Lanjut ada topologi LAN. Dalam LAN, multi-akses perangkat akhir, yaitu node saling terhubung menggunakan topologi bintang atau topologi bintang yang diperluas seperti dalam gambar. Dalam jenis topologi ini, perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat. Dalam hal ini, saklar Ethernet. Bintang yang memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa saklar Ethernet. Topologi bintang dan diperluas mudah dipasang, sangat mudah diskalakan, dan mudah untuk memecahkan masalah. Teknologi Ethernet awal dan teknologi token ring LAN lama mencakup 2 jenis topologi, yaitu the bus dan ring. Lanjut ada komunikasi half dan full duplex. Memahami komunikasi duplex penting saat membahas topologi LAN karena komunikasi duplex mengacu pada arah transmisi data antara 2 perangkat. Komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirim, menerima, dan pada media tetapi tidak dapat melakukan secara bersamaan. Komunikasi duplex penuh. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima secara bersamaan pada media yang dibagikan. Lanjut ada metode kontrol akses. Ethernet, LAN, dan WLAN merupakan contoh jaringan multi-akses. Jaringan multi-akses adalah jaringan yang dapat memiliki 2 atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi-akses memerlukan aturan untuk mengatur cara perangkat berbagi media fisik. Ada 2 metode kontrol akses dasar untuk media bersama, yaitu akses berbasis pertentangan, ada akses terkendali. Akses berbasis pertentangan. Dalam jaringan multi-akses berbasis pertentangan, semua node beroperasi dengan setengah duplex, bersaing untuk menggunakan media. Akses terkendali. Dalam jaringan multi-akses berbasis terkendali, setiap simpul memiliki waktunya sendiri untuk menggunakan media. Lanjut, ada akses berbasis pertentangan, CSMA atau CD. Contoh jaringan akses berbasis pertentangan meliputi hal berikut, yaitu ada jaringan LAN nirkabel di topologi bus warisan Ethernet LAN dan LAN Ethernet lama menggunakan hub. Jaringan ini beroperasi dalam mode half duplex, artinya hanya satu perangkat yang dalam mengirim atau menerima pada satu waktu. Lanjut, bentuk lain
CSMA yang digunakan oleh WLAN adalah Carrier Sense Multiply Access menggunakan metode yang mirip dengan CSMA atau CD untuk mendeteksi apakah media bersih. Lanjut pada poin 3.1 ada bingkai. Topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame tautan data saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Lapisan tautan data menyiapkan data yang dienkapsulasi, biasanya paket IPv4 atau v6, untuk diangkut melintasi media lokal dengan mengenkapsulasinya dengan header atau trailer untuk membuat bingkai. Protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Meskipun ada protokol yang lapisan tautan data yang menjelaskan bingkai, lapisan tautan data tiap jenis bingkai memiliki 3 bagian dasar, yaitu judul, data, dan cuplikan. Lanjut ada bidang bingkai. Framing membagi aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer sebagai nilai di bidang yang berbeda. Format ini memberikan sinyal fisik atau struktur yang dikenali oleh node dan dikodekan menjadi paket di tempat tujuan. Lanjut ada alamat lapisan 2. Lapisan tautan data menyediakan pengalamatan yang digunakan untuk mengangkut bingkai melalui media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terdapat dalam header bingkai dan menentukan simpul tujuan bingkai pada jaringan lokal. Biasanya berada di awal bingkai, sehingga NIC dapat dengan cepat menentukan apakah alamat tersebut cocok dengan lapisan 2 miliknya sendiri sebelum menerima sisa bingkai. Tidak seperti alamat logis layer 3 yang bersifat hierarkis. Alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana perangkat berada. Sebaliknya, alamat fisik bersifat unik untuk perangkat tertentu. Lanjut ada bingkai LAN dan WAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasi nirkabel termasuk protokol LAN. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi-akses. WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point-to-point, hub spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN yang umum selama bertahun-tahun antara lain protokol titik-ke-titik, kontrol tautan data tingkat tinggi, relay bingkai, mode transfer asinkron, X.25. Demikian materi dari modul 6. Selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya.